Hari Sabtu seperti ini. Apalagi hari Sabtu seperti ini biasanya kita tuh males-malesan, ogah-ogahan. Tapi teman-teman udah berkenan untuk hadir. Keren banget, saya ucapkan terima kasih karena nanti kita bakal belajar bersama, berdiskusi kurang lebih 1 jam ke depan. Di sini ada saya, Nika Nur Cahayana, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar dengan tema meningkatkan keterampilan bisnis dan pemasaran UMKM di era digital. Tema ini begitu penting dalam konteks bisnis modern dan kita memiliki kesempatan langka untuk belajar dari seorang ahli di bidangnya. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai acara ini dengan semangat dan antusias. Baik, sekarang saatnya untuk membuka acara ini secara resmi. Saya akan memperkenalkan Bapak Aris Murdianto Eskom, MCS, seorang yang berpengalaman dalam bidang keterampilan bisnis. Sebelum kita mendengarkan wawasan berharganya, mari kita kenali lebih dekat sosok yang akan memberikan wawasan berharga kita hari ini. Saya akan membacakan kurikulum Vaiti dari Bapak Aris Murdianto, Eskom MCS. Beliau memiliki latar belakang dan pengalaman yang luar biasa di bidang keterampilan bisnis dan pemasaran UMKM di era digital. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 di Universitas Teknologi Yogyakarta dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Pada tahun-tahun berikutnya, Bapak Aris ini aktif keterlibatan dalam berbagai penelitian, riset, dan kegiatan pengembangan. Salah satu kontribusi yang mencolok dalam riset sistem riset rekomendasi evaluasi sistem web secara otomatis serta penggunaan teknologi web scraping untuk mendapatkan saran kata kunci dari mesin pencari Google. Beliau juga terlibat dalam kegiatan penelitian dan pendampingan, memberikan wawasan tentang pengelolaan website di media sosial untuk branding digital. Selain itu, uh, publikasinya yang terhormat dalam jurnal ilmiah menunjukkan komitmen beliau terhadap penelitian dan kontribusi dalam dunia ilmiah. Tidak hanya sebagai akademisi, Bapak Aris juga aktif dalam organisasi profesional dan memiliki pengalaman dalam public speaking, memberikan wawasan tentang digital marketing dan kewirausahaan. Hari ini kita beruntung banget mendapatkan pandangan dan pengalaman dari seorang ahli yang begitu berkomitmen dalam pemajuan keterampilan bisnis dan pemasaran UMKM di era digital ini. Mari kita berikan tepuk tangan hangat untuk Bapak Aris Murdianto, Eskom MCS. Halo Bapak, selamat siang. Bagaimana Bapak kabarnya hari Halo ini? teman-teman, selamat siang. Nah, tiba saatnya yang ditunggu-tunggu. Mari kita masukin sesi materi pertama kita bersama Bapak Aris Murdianto, Eskom MCS. Untuk teman-teman, sediakan pena dan kertas untuk mencatat karena saya yakin kita akan mendapatkan banyak informasi berharga dan teman-teman bisa siapkan pertanyaan setelah materi selesai dipaparkan karena kita akan berdiskusi bareng. Sekarang dengan senang hati kami mempersilakan kepada Bapak Aris Murdianto Eskom MCS untuk menyampaikan dan berbagi pengetahuan yang dinantikan oleh peserta. Kepada Bapak Aris kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nika. Mohon maaf, saya menggunakan dua account ya, karena apa namanya laptop saya sedang terkendala, sehingga saya untuk visualisasi kameranya menggunakan handphone. Dan izinkan saya untuk share screen, oke? Apakah slide saya terlihat dengan baik, teman-teman? Sudah terlihat dengan baik Bapak. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk mendukung kegiatan dari teman-teman mahasiswa prodi informasi, izinkan saya untuk menyampaikan materi saya yang terkait dengan keterampilan bisnis dan pemasaran UMKM di era digital. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nih. Oh,
Udah bisa terlihat ya? Sudah, Bapak. Perkenalkan nama saya Ridwan Murdianto. Saat ini saya sebagai dosen di program studi sistem informasi. Saat ini sedang diamanati sebagai dekan di Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Unjaya. Dan kegiatan terkini saya saat ini sedang menggunakan teknologi tepat guna bersama Unjaya dan Akti melalui program Bangsa Bangsa. Sebelumnya mohon maaf nih, mungkin suara saya ada banyak noise di belakang karena memang sedang berada di tempat umum. Terus sebagai portofolio mungkin bisa saya sampaikan, saya salah satu praktisi juga di bidang digital marketing yang ada di Indonesia. Saya pernah menjadi auditor SEO di Brandly.co.id dan saya yakin teman-teman tahu apa itu Brandly. Biasanya dulu mungkin di waktu pandemi kalau nugas biasanya nanyanya ke Brandly ya. Terus kemudian saya juga tenaga ahli digital marketing di PT BPE, bergabung di engineering, dan PT Citra Web Digital Multi Solusi. Nah, saya juga salah satu fasilitator di program Google Gapura Digital untuk UMKM selama 5 tahun. Eh, Kurang lebih sekitar 4.000 UMKM yang telah kami bina bersama. Dan mungkin ini salah satu portfolio video yang mungkin bisa saya bagikan. Apakah suara videonya terdengar dengan baik, teman-teman? Apakah suara videonya terdengar dengan baik? Mohon maaf Pak, belum terdengar Pak. Tidak terdengar ya audionya ya. Iya, Pak.
Itu mungkin video sekilas dari salah satu kegiatan yang di tahun 2023 sedang kami kembangkan antara Unjaya bersama Akrin dengan termasuk di salah satunya di dalamnya adalah pemasaran digital dengan telah terbitnya website Pesona, salah satunya Pesona Belajar ya. Mungkin nanti bisa dilihat oleh teman-teman pesonabrajan.com. Nah, agenda kita di hari ini saya akan fokus bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan bisnis melalui tools yang ada di internet saat ini, terutama Maps. Dan saya yakin banyak dari teman-teman semua sudah mengenal apa itu yang namanya Google Maps. Cuman mungkin ketika teman-teman menggunakan Maps ini seringkali hanya digunakan untuk petunjuk arah ataupun mencari tempat untuk mencari tempat hangout mungkin ya, atau mungkin tempat nongkrong. Tapi di hari ini kita akan coba belajar gimana sih cara menggunakan Maps, kemudian gimana sih cara eh, membuat Maps-nya, kemudian gimana sih cara optimalisasinya, kemudian Maps ini bisa mendukung bisnis kita ke depan. Nah, di hari ini karena waktu yang cukup terbatas, sehingga saya membagi materi menjadi 3 saja. Pertama, kita mungkin berkenalan dulu dengan Google Maps dan fitur-fitur di dalamnya, kemudian cara membuat Maps-nya, kemudian kita kenali fitur yang ada di Google Maps. Nah, mungkin di lain kesempatan kita nanti bisa belajar banget gimana sih cara mengoptimalisasinya dengan cara salah satu hal untuk mengawalnya dengan kita melakukan verifikasi. Nah, yang kita pelajari di hari ini, yang pertama Google Maps sebagai langkah awal untuk online, kemudian keuntungan Google Maps. Kenapa kita mesti pakai Google Maps? Kemudian daftar bisnis kita di Google Maps, dan fitur-fitur yang ada di Google Maps yang bisa kita gunakan dan bagaimana cara kita menggunakan bantuan Google Maps ketika kita dalam proses verifikasi. Oke, kita mulai dari yang poin pertama, materi pertama yaitu apa sih Google Maps. Nah, kita lihat di slide saya yang ada di layar teman-teman semua. Pastikan pembeli menemukan Anda pada momen yang tepat. Tapi di sini konteksnya adalah ketika teman-teman mencari informasi ini melalui internet nih. Yang pertama adalah kita melakukan proses berpikir ketika kita menghadapi
menghadap laptop atau menggunakan gadget dengan namanya ini adalah micro moments. Di dalam micro moments ini pasti ketika kita tidak tahu atas informasi apa yang kita cari atau mungkin kita tidak tahu produk apa itu kemudian kita pengen mencari di Google, maka teman-teman menemukan momen yang namanya atau saya istilahkan namanya zero moment of truth. Ketika proses zero moment of truth ini teman-teman dalam proses googling kalau istilahnya anak muda. Nah, ketika googling ini pasti memiliki preferensi dalam pencarian informasi. Pasti ada pola yang diketik oleh seseorang ketika mencari informasi tertentu di melalui internet. Kemudian proses pencarian itu dilakukan. Kemudian ada action button klik, kemudian ada engagement di sana. Nah, ketika proses engagement ini terjadi, maka eh, sebisa mungkin logically-nya kita ketika orang mencari informasi melalui internet, kalau bisa bisnis kita ada di situ. Kemudian yang kedua, deskripsi situsnya itu juga jelas. Kemudian situs itu ramah pengguna. Jadi ketika dibuka menggunakan HP itu bisa dibuka dengan baik. Karena banyak yang terjadi ketika diakses laman digital asetnya, ketika hasil pencarian di Google ditemukan, ketika diklik ke situsnya atau maps-nya itu biasanya kadang ada kendala banyak hal. Apakah tombol tombol teleponnya dipencet dia tidak terhubung dengan baik nomornya ataupun dia tidak menuju ke alamat situs web yang relevan. Nah, di tiga proses ini yang kemudian nanti akan menentukan apakah proses pembelian yang dilakukan oleh pelanggan itu mudah. Nah, di momen ini maka penting hadirnya. Nah, kenapa Maps gitu? Karena Maps ini segala prosesnya dari awal hingga kita punya map, hingga ke map itu bisa kelola, itu bisa kita gunakan secara gratis. Sehingga kalau ini konteksnya terhadap UMKM, ini nanti bisa eh, membantu meningkatkan penjualan dari UMKM yang dimiliki. Dan Google selalu memprioritaskan pada maps yang ada di lokal 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 wilayah tertentu. Misalnya contoh di Sleman, misalnya banyak orang yang memiliki maps terkait dengan jualan bantal. Semuanya jualan bantal di seluruh Indonesia, tapi ketika teman-teman mencari informasi ini di wilayah Sleman, maka yang tertampil adalah Sleman atau geolocation atau apa namanya GPS-nya teman-teman itu aktifnya di wilayah Sleman, maka nggak mungkin tertampil orang-orang yang jualan bantal yang ada di Bandung, pasti yang ada di Sleman. Dan hasil pencarian ini selalu ditempatkan di halaman pertama biasanya, tapi tergantung kata kunci yang diketik. Misalnya teman-teman ngetik kata toko bantal, itu aja nanti akan tertampil prioritas Maps. Tapi kalau hanya bantal guling gitu aja, maka yang tertampil belum tentu Maps. Tapi mungkin informasi terkait apa itu bantal dan seterusnya, yang hal-hal yang sifatnya informatif. Nah, pastikan pembeli menemukan Anda pada momen yang tepat yang dimaksud adalah hal tersebut. Jadi konotasi di sini, audiens atau peserta kegiatan di Zoom ini asumsikan bahwa teman-teman ini adalah pedagang. Sehingga ketika teman-teman diskusi di ruang Zoom ini, kemudian konteksnya adalah teman-teman bagaimana membangun bisnis ini, bagaimana digital asset ini untuk menjadi salah satu komponen penting dalam prioritas pemasaran melalui internet. Karena kita ketahui bersama bahwa uh, traffic yang ada di Google.co.id ini mencapai 2,9 juta setiap harinya. Dan ini sumber di tahun 2018 ya, teman-teman semuanya. Saya yakin di tahun 2020 itu jauh melebihi dari angka ini. Dan dia pasti pertumbuhannya secara eksponensial. Kalau eksponensial mungkin perkiraan di tahun ini mungkin sudah 6 tahun kemudian ya. Itu mungkin bisa 10 atau 15 kali lipatnya dari angka tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa potensi untuk mendapatkan calon pelanggan baru itu potensinya sangat luar biasa besar. Dan ini bisa kita raih secara gratis. Kemudian bagaimana cara Google menampilkan bisnis kita? Misalnya di sini contoh teman-teman lihat di sini ketika memilih kata kunci di sini misalnya Madam Flores dia akan tertampil seperti ini. Kalau iklan Google dia itu berwarna hijau ya, ada logo AD-nya di sini. Tapi kalau dia hasil pencarian organik dia tidak ada AD di sini, tidak ada kode AD di sini. Tapi kalau kemudian kalau untuk Maps dia tampilannya akan seperti ini. Ya, ketika di googling
di Google Lama dan Flores gitu akan tertampilnya seperti ini. Itu guys, secara basically untuk mengenalkan bagaimana sih cara Google menampilkan bisnis kita. Selanjutnya apa itu Google Maps? Google Maps merupakan aplikasi gratis yang mudah digunakan untuk mengatur keberadaan bisnis kita dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan potensial secara online di Google Search dan Maps. Dan Google Maps dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Tapi mulai 2023 di bulan September, Google Maps untuk di Play Store ini sudah statusnya deprecated. Kalau deprecated itu dia sudah nggak aktif kembali di Play Store dan saat ini dia namanya My Business. Jadi bukan apa namanya bukan Google Business School lagi namanya sekarang. Tapi nanti akan saya contohkan bagaimana sih wujudnya Google Maps itu yang sudah optimal terverifikasi dan dia apakah betul membantu bisnis kita. Nah, apa sih keuntungannya dari listing bisnis di Google Maps? Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa berdasarkan data global internal melalui Google tahun 2007 kali lebih dipilih dan 70% kunjungan dan 50% ini dia mengambil pertimbangan untuk membeli. Jadi misalnya total kunjungan tadi 2,9 juta per hari, itu kurang lebih ya 50%-nya itu sudah punya pertimbangan untuk membeli. Tergantung dia proses pencariannya seperti apa. Kalau dia mencari informasinya tentang apa itu, kemudian konteks produk atau yang relevan dengan itu, maka dia berpusatnya pada pencarian informasi. Akan tetapi kalau dia preferensinya menggunakan kata-kata harga, misalnya harga bantal ataupun toko bantal, grosir bantal dan sejenisnya, maka dia sudah memiliki pertimbangan untuk membeli. Dan ini penting untuk kemudian nanti kita tinjau bahwa kata-kata apa yang tepat untuk kemudian kita jadikan konten. Ya, selanjutnya konten itu untuk mendukung Google untuk kemudian mengindeks konten-konten dari digital aset kita untuk dibawa ke halaman tertentu di mesin pencarian Google. Ini listing bisnisnya Google Maps untuk menarik konsumen yang jelas itu tipsnya informasinya yang sesuai, kemudian interaksi online dengan pelanggan, kemudian optimalisasi bisnis. Ini 3 poin kunci utama. Ini kita lihat contoh dari Moga River Park, tapi nggak tahu bisa di suaranya terdengar teman-teman? Enggak ya, Terdengar Bapak. tapi gambarnya tidak terlihat. Gambarnya juga terlihat. Gambarnya juga terlihat. Kalau videonya terlihat nggak? Kalau untuk video tidak bergerak Pak videonya. Videonya tidak terlihat. Saya langsung coba stop share ke YouTube dulu ya. Ini contoh apa namanya eh, kisah yang menggunakan Google Google Maps untuk kemudian mendukung bisnisnya. Ini contoh dari negara River. Suaranya terdengar dengan jelas nggak? Belum ada suaranya Bapak. Lanjut ya Pak.
Nah, itu contoh contoh orang yang memanfaatkan Maps untuk bisnisnya dan ya alhamdulillah. Setelah itu kemudian menjadikan bisnisnya ini kemudian berkembang lebih besar. Nah, kita kembali ke slide contoh dari Bapak Ikmaluddin Aziz untuk Mogari Bapak. Dan betul-betul dia di sini memberikan efek yang cukup signifikan terhadap bisnisnya yang tadinya mungkin sangat sedikit meningkat jadi per hari itu rata-rata sekitar 600-an pengunjung per hari hanya dengan mengandalkan Google Maps. Kemudian kita lihat tiga alasan utama kenapa sih kemudian kita harus pakai Google Maps. Yang pertama mudah ditemukan pelanggan karena Google sendiri sudah menyatakan sudah rilis melalui statementnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di kanal YouTube-nya Google karena mereka punya e-commerce. Mereka memprioritaskan lokal-lokal bisnis yang ada di satu wilayah, kemudian untuk ditampilkan di hasil pencarian yang relevan terkait pencarian orang untuk bisnis sehingga kemudian ini poin nomor satu jadi sangat relevan untuk kemudian kita pedomani jadi mudah ditemukan pelanggan dengan kita memiliki Maps. Yang kedua kemudian kita bisa berhubungan langsung dengan pelanggan jadi Maps ini bisa kita gunakan untuk sarana untuk chatting dengan calon klien untuk bisa terhubung lebih lanjut dan kemudian kita juga bisa mendapatkan pelanggan baru. Karena berdasarkan laporan pelanggan menelusuri bisnis kan kita bisa lihat ketika dia kemudian klik tombol direction itu ternyata terekam di akun bisnis kita dan itu nanti akan terekam dan kemudian akan dilaporkan secara periodik mulai periode 7 hari, 28 hari hingga mungkin tahunan. Selanjutnya, kenapa kemudian profil bisnis yang telah kita lengkapi, mulai dari jam bukanya, kemudian narah hubungnya, alamat detailnya, nama bisnisnya, itu akan menjadikan 2,7 kali dan lebih memiliki reputasi di mata pelanggan. Di sini konteksnya adalah public trust-nya ya. Jadi ketika teman-teman profil bisnis Google-nya itu informasinya lengkap dan jelas, dan siapa yang dihubungi pemiliknya siapa dan seterusnya ini akan memiliki reputasi lebih baik. Jadi orang itu untuk menyukainya jadi meningkat 3,6 kali. Dan pelanggan juga bisa lebih mempertimbangkan untuk melakukan pembelian. Jadi ketika teman-teman kadang suka googling pilih sana sini, informasi yang paling lengkap biasanya yang kemudian coba dihubungi lebih dulu apakah dia punya produk yang dibutuhkan oleh teman-teman. Dan 54% pelanggan itu mencari jam buka toko. Makanya penting teman-teman ketika punya map itu harus punya jam buka tokonya. Kemudian terkait dengan fitur foto yang ada di Maps, itu 40% lebih banyak permintaan arah. Karena Maps memang tujuannya adalah terkait dengan peta ya. Kemudian orang yang nggak tahu arah, dia menggunakan peta itu untuk menunjukkan arah ke tujuan yang ingin dia tuju. Dan 40% ini lebih banyak permintaan arah dari Maps ke bisnis kita daripada tanya melalui WA. Sehingga foto ini sangat mendukung nanti untuk eh, membuat orang itu untuk membuat permintaan. Gitu. Dan 90% pelanggan lebih cenderung mengunjungi bisnis yang memiliki foto pada halaman hasil pencarian atau di Maps ya. Karena kalau kita googling, kalau nemu Maps, itu biasanya kan ada foto-foto yang mendukung ya. Nah itu bisa meningkatkan trust dan membuat cenderung mengunjungi bisnis kita. Kemudian selanjutnya terkait dengan postingan. Menambah pelanggan dengan berbagi apa yang baru di bisnis kita. Dan kita lihat nih beberapa, sekarang ini sangat mudah sekali untuk posting di profil Google Maps dan menarik perhatian pelanggan. Dan ini pasti ya masih terngiang-ngiang di teman, gimana ya cara bikin maps ya kan pada akhirnya gitu. Cuman ini coba saya kenalkan fitur-fitur yang ada di Google Maps seperti apa. Dan ada snapshotnya di sebelah kanan itu mungkin nanti bisa dipedomani oleh teman-teman. Ya, karena fitur yang ada di Maps itu sebenarnya kayak di sosial media gitu teman-teman, cuman mungkin tombol-tombolnya mungkin agak sedikit berbeda dibanding sosial media yang ada. Kemudian ulasan.
ulasan ini sangat penting bagi pelanggan atau calon pelanggan, apalagi kemudian dia ada feedbacknya. Ketika dia si pemilik bisnis itu memberikan feedback, ini juga membangun trust. Entah itu ya, misal dari pelanggan baik buruk tetap diberikan feedback. Terima kasih atas reviewnya dan seterusnya. Dan semakin banyak orang memberikan review di map, itu elo rating dari satu maps itu akan meningkat dengan tajam. Misalnya teman-teman punya bisnis yang sama dengan dua bisnis yang lain, konteksnya sama-sama jualan bantal gitu, misalnya saya ambil contoh, itu kalau reviewer di teman-teman itu lebih banyak dan ratingnya lebih baik, biasanya teman-teman lebih diprioritaskan peringkat di atasnya dibanding eh, pesaingnya. Dan ini juga sangat membantu teman-teman kenapa review ini juga penting. Kalau nggak ada review juga itu bisa menurunkan tingkat kepercayaan orang melihat maps-nya teman-teman. Nah, ini belum pernah ada yang review, jangan-jangan ini maps abal-abal gitu istilahnya dan seterusnya. Kemudian ini adalah fitur pesan jawab secara responsif, itu sebetulnya set default ya. Set default pada orang jualan itu harus fast respon. Kalau nggak fast respon biasanya hilang itu pelanggan. Karena pelanggan itu dia lebih senang dengan jawaban yang responsif. Nah, ini ada fitur laporan itu seperti ini. Nanti mungkin lebih mudah mengadaptasinya. Nanti saya tunjukkan mungkin salah satu contoh yang bisnis yang saya tunjukkan maps yang sudah terverifikasi biar teman-teman nanti akan lebih mudah merepresentasikan apa itu laporan yang kemudian fungsi dari profil bisnis yang ada ini akan seperti apa. Nanti teman-teman akan biar lebih mudah mengadaptasinya. Tapi untuk snapshotnya kira-kira seperti ini tampilannya. Berapa banyak yang menelusuri, berapa banyak yang memberikan direction, berapa banyak yang kontak melalui telepon, melalui fitur Google Maps yang ada. Nah, kita belajar bersama tuh yang terkait bisnis maps-nya. Nah, ini cara membuatnya. Oke, mungkin ini agak lama, jadi kita bisa lihat secara praktisnya. Nah, stop share dulu, kita berpindah ke browser. Ini saya coba share dulu melalui browser. Apakah sudah terlihat dengan jelas, teman-teman semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini teman-teman bisa melihat bahwa ketika menggunakan Maps, oke, saya back dulu ya. Teman-teman kalau sudah punya map, biasanya itu nanti bisa akses melalui sini, business.google.com, kemudian location. Ada beberapa lokasi yang kemudian apa namanya coba dikelola semuanya gitu. Dan kita lihat salah satu contohnya yang ini. Ini masih berapa menit lagi gitu, panitia? Masih lama ya? Masih setengah jam lagi? Enggak. Masih sekitar 15 menit lagi, Bapak. Aduh, sebentar sekali. Oke. Oke, untuk cara bikin mapnya sebenarnya tinggal gampang ya, klik kanan, kemudian add location, udah selesai, tinggal diisi. Tapi sekarang saya pengen tunjukkan aja karena waktu terbatas. Ini adalah contoh maps yang sudah dibuat, sudah dioptimalisasi, sudah diverifikasi karena dia ada centangnya, operasional kita. Terus kemudian dia nanti bisa menampilkan seperti yang saya sampaikan tadi, kayak contoh profil, pelaporan, dan seterusnya ada di sini. Coba kita lihat untuk edit profil. Di sini nanti teman-teman bisa melengkapinya, mulai nomor telepon, lokasi detailnya, jam bukanya, kemudian teman-teman bisa menambahkan informasi terkait ini, termasuk amenities-nya, model pembayarannya, ini juga bisa diperbaiki. Nah, ini nanti akan membantu optimalisasi maps-nya teman-teman, sehingga ketika orang mencari informasi melalui Google, itu nanti akan tertampil satu informasi yang akurat, lengkap, terpercaya, sehingga membuat orang itu nanti untuk meningkatkan kepercayaan, kemudian untuk klik untuk membeli.
Nah, kemudian kalau pengen melihat review dan feedbacknya, teman-teman juga bisa nanti kemudian menjawab itu melalui akun yang ada di sini. Di sini ada Q&A, dan kita juga bisa lihat performa tadi yang dikatakan laporan tadi. Nah, di sini kita bisa melihat overview. Seberapa sering sih bisnis ini berinteraksi dalam kurun waktu Agustus 23 sampai dengan Januari 2024. Desember ada 34, November ada 61, dan ini periode itu bisa kita set up. Kemudian berapa banyak yang telepon, ini juga bisa dilihat di sini grafiknya. Jadi setiap orang melakukan pencet tombol telepon yang ada di Google Maps itu sebenarnya terekam di dashboard analitik yang kita miliki yang namanya eh, apa namanya tadi, business.google.com tadi. Kemudian berapa banyak yang mengirimkan pesan itu tidak ada, berapa banyak yang booking tidak nampak, yang meminta direction berapa banyak. Kalau ini adalah mungkin hitungan rata-rata nih, atau total, mungkin total dari waktu ke waktu sampai dengan akhir. Kemudian berapa banyak yang klik website, ini kemudian juga terhitung di sini. Ini contoh untuk melihat performance-nya. Kemudian kita juga bisa melihat produk-produknya. Nah, di sini kalau sudah terverifikasi, teman-teman bisa menambahkan profil sosial medianya yang ada di apa namanya, di profil bisnisnya. Kemudian teman-teman tadi dikatakan bisa bikin post, di sini bisa teman-teman membuat post dengan post. Nah, di sini tambahkan foto, kemudian dia nambahkan tombol pesan, order online, membeli, sign up, booking sekarang itu bisa kita setup dan menambahkan deskripsi. Dan ini sangat membantu teman-teman dalam meningkatkan trustnya di internet. Kita ambil contoh di sini. Kita ngetik batik tulis SHW aja di internet. Teman-teman juga boleh coba apakah muncul maps tersebut. Kemudian apakah ada foto-foto pendukung. Nah, mungkin saat ini teman-teman bisa coba praktekkan dengan mengetik kata-kata tersebut. Nih, benar-benar sudah dibuktikan dengan mengetik di HP-nya dengan mengetik kata-katanya. Apakah muncul maps atau tidak? Atau mungkin saya coba fitur untuk itu gitu ya, teman-teman ya, ya terhubung langsung dengan. Nah, itu apakah menunjukkan apa namanya, muncul maps yang saya miliki apa enggak? Dan ini pasti biasanya juga relevan ya. Di sini nanti akan ada informasi-informasi terkait dengan akun-akun tertaut atau digital asset yang tertaut dengan bisnis ini. Sehingga dia juga di sini kelihatan nih, untuk hari Jumat berapa banyak, hari Rabu berapa banyak, waktu populernya. Sehingga ini juga sebetulnya bisa bisa digunakan dasar oleh teman-teman semua dari rentang waktu 7 hari dalam seminggu, kemudian 12 bulan dalam setahun untuk melihat trafficnya seperti apa. Saya contohkan begini, saya contoh ambil dari Search Console ya. Ini saya contohkan ya, ketika dia terintegrasi dengan map ini dengan website, kemudian dia juga bisa menunjukkan performance-nya di sini. Berdasarkan kata kunci kita misalnya lihat 7 hari terakhir. Kemudian ini juga efek dari Maps. Ketika Maps juga terintegrasi dengan website, dia untuk kemudian ngitung berapa banyak klik rata-rata dalam ini juga sangat membantu sekali oleh websitenya. Teman-teman juga bisa misalnya ketik kata-kata ini di Google, kemudian dia berada di posisi berapa gitu. Jadi disocokkan dengan posisi-posisi yang ada di sini, di sebelah kanan ini.
sehingga teman-teman nanti bisa mencocokkan. Kadang keluar Maps, kadang keluar website, dan itu demikian sebaliknya. Dan ini juga sangat membantu sekali kemudian membangun kepercayaan pelanggan, sehingga pelanggan nanti bisa lebih mudah dalam proses eh, mengakses bisnisnya teman-teman, trust kebangun, dan mudah-mudahan itu nanti akan lebih. Mungkin itu saja panitia dari saya. Mungkin kita lanjut dengan diskusi. Mungkin jika ada hal yang ditanyakan, monggo saya persilahkan. Wah, terima kasih Bapak atas ilmunya yang sudah bersedia membagi dengan kami semua. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk eh, melakukan raise hand atau menggunakan melalui fitur kolom chat dengan menyebut nama dan dari universitas apa. Ya, dan seperti kalau kuliah, jadi nggak ada pertanyaan mungkin Mbak Nika. Monggo silahkan feel free aja. Mungkin di luar konteks ini kalau terkait dengan budaya digital, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Insya Allah nanti saya jawab jika saya tahu. Mau nanya tentang IG boleh, mau nanya tentang TikTok boleh. Bagaimana algoritmiknya mereka, bagaimana kemudian konten kita bisa lebih viral gitu, sangat boleh. Dan bagaimana website ini bisa mencapai halaman pertama di halaman pencarian Google boleh. Tips selanjutnya seperti apa mungkin boleh. Beri aja. Saya dibantu dibacakan mungkin Mbak Nika. Oh ya, ini dari Mbak Nurlaili dari Unjaya Pak. Eh, Silakan. dia bertanya, apakah ada tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam mengembangkan bisnis di era digital ini? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Apakah ada strategi pemasaran digital yang spesifik yang Bapak temukan sangat yang eh, Itu efektif diketik untuk loh Mbak. mengatasi masalah tersebut? Katanya, Bapak bisa nggak berbagi dengan kami strategi tersebut? Oh, oke, tak simpulkan gini aja ya. Jadi bisnis itu ragamnya banyak, dan setiap bisnis itu pasti perilaku pelanggan juga berbeda-beda. Saya contohkan begini, eh, orang yang senang beli baju sama orang yang pengen beli jasa, beli produk sama beli jasa, itu preferensinya berbeda. Cara mereka berkomunikasi juga berbeda, sehingga dibutuhkan strategi juga yang berbeda. Misalnya contoh begini, orang-orang yang di bidang proyek itu pasti membutuhkan jasa kontraktor, jasa pengecatan misalnya, kemudian jasa konstruksi misalnya. Kecenderungan mereka adalah menghubungi dengan cara telepon. Tapi kalau misalnya orang-orang yang jualan jasa just tip gitu misalnya ya, produk-produk misalnya oleh-oleh, kemudian produk-produk barang luar negeri yang bisa just tip itu karakternya juga berbeda. Dia lebih lebih suka menggunakan platform-platform sosial media tertentu untuk berkomunikasi. Tapi kalau untuk satu produk atau jasa yang generik, yang umum, itu biasanya mereka bisnis as usual, kontak WA, tanya-tanya, kemudian deal atau tidak dari harganya. Nah, ini pasti butuh strategi yang berbeda. Terus kemudian contoh lagi platform pembelajaran. Biasanya orang belajar itu secara offline di kelas belajar. Ada yang konsep pembelajarannya secara daring. Misalnya contoh kayak Brandly. Misalnya contoh lagi Coursera. Misalnya contoh yang lain lagi Udemy. Strategi cara komunikasi ke calon pelanggan pasti berbeda. Karena mereka eh, punya segmentasi pasar karakteristik pelanggan yang berbeda.
Oke, kita coba sampling salah satu produk jasa, misalnya saya contohkan yang saat ini atau yang sedang saya pegang aja ya, misalnya contoh jasa sondir. Saya yakin semua audiens yang ada di sini nggak tahu yang namanya sondir itu apa, dan itu sebuah kosakata aneh ketika diketikkan ke Google, dan pasti informasinya nggak banyak. Tapi insya Allah ketika teman-teman ketik di Google atau platform sejenis, itu pasti di situ menyajikan informasi terkait sondir dengan jelas, dan insya Allah itu adalah website-website yang dimiliki oleh PT Berkah Bumi Engineering yang telah di-create. Dan karakteristik pelanggannya itu dia nggak senang japri WA yang berlama-lama. Karena karakteristik pelanggan di sini, dia cenderung tahu informasinya, kemudian telepon, copy direct, di link, atau nggak di link. Sederhana itu. Nggak pernah dia WA lama-lama, tanya ini itu, ayo, EO, itu jarang sekali. Kalau yang tanya-tanya kayak gitu, biasanya kalau nggak mahasiswa, ya anak-anak dalam tanda kutip, mohon maaf, anak-anak cupu yang lagi di bidang itu. Jadi dia mungkin utusan siapa dan ini, untuk kemudian menanyakan. Nah, strategi untuk kontennya bagaimana? Strategi untuk kontennya, kalau untuk jenis jasa seperti ini langsung. Paling banyak yang disajikan adalah portofolio project. Terus kemudian dia sudah menangani berapa banyak klien. Terus kemudian testimoninya. Kemudian di listing kliennya siapa aja yang prestisius. Misalnya Pertamina, Bandara Yogyakarta, PT KAI gitu. Nah, untuk portofolio jenis studi kasus ini mungkin teman-teman bisa cek web laman namanya sondir.id. Cara dia menyajikan konten di websitenya seperti apa bisa dilihat oleh teman-teman. Dan untuk Maps itu malah cenderung kalau ini konteksnya digital asset ya. Untuk Maps sama sosial media malah cenderung tidak terlalu aktif orang-orang di bidang ini. Sehingga misalnya pun kita punya digital asset di sana ini, untuk optimalisasinya bisa bisa prioritas kesekian. Malah yang prioritas pertama adalah kita bikin website, kemudian kita optimalkan di mesin pencari Google. Mungkin itu ada yang mungkin belum ke cover pertanyaannya Mbak Rika dari kakaknya tadi. Cukup ya? Mungkin itu cukup, Pak. Selanjutnya, teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Mumpung ada Bapak Aris nih. Contoh yang lain ada lagi mungkin yang cuman agak lama. Teman-teman ada yang tahu AdMob nggak? Ada yang tahu Belum AdMob tahu, nggak? Bapak. Tahu ya. Kalau AdMob itu saya dulu ada kendala terkait dengan kalau AdMob itu kan dia modelnya kayak Google AdSense ya, tapi untuk mobile. Sehingga untuk kalau teman-teman yang bergerak di bidang AdMob itu, saya membantu bersama teman-teman Google Inggris sama US itu untuk memperbaiki dashboard dashboard AdMob yang ada di eh, laman AdMob-nya para user. Tujuannya apa? Untuk menyajikan informasi yang lebih relevan lagi, lebih terkhususnya terhadap per usernya. Nah, itu untuk studi kasus, untuk karakteristik pelanggan masing-masing itu berbeda-beda. Sehingga nanti ketika teman-teman membangun konten di platform aplikasi, itu juga akan berbeda lagi. Kalau ini di luar Maps ya, misalnya ya, contoh ya. Ini gambar besar dari tipe 45 ya. Bagaimana UMKM dapat meningkatkan keberhasilan melalui keterampilan bisnis dan pemasaran digital, dan bagaimana pentingnya memainkan pasar dan perilaku konsumen dalam lokasi usaha dan membangun bisnis. Oke, terima kasih Mbak Sekar atas pertanyaannya. Oh, on cam juga nggih. Halo, salam kenal nggih Mbak Sekar. Eh, Terkait dengan hal ini, bagaimana eh, meningkatkan daya saingnya? Dengan cara yang saya sampaikan tadi, saya pikir cukup kompetitif Mbak Sekar. Dengan memiliki Maps aja, itu sudah sangat banyak contohnya. Karena kebetulan saya sudah lebih dari 6 tahun nih memegang 4.000 UMKM yang ada di Jogja. Dengan mereka, misalnya kemudian seluruh digital asset ini, misalnya ada hal-hal yang memunculkan biaya,
UMKM ini kan cenderung membatasi diri karena keterbatasan biaya yang dimiliki. Kemudian kami tawarkan Maps untuk mengawali, untuk menembus dunia online setelahnya yang selama ini dilaksanakan secara offline para UMKM ini. Dan impact-nya cukup luar biasa. Tadi saya contohkan yang Moga River Park ya. Mungkin bisa di search di YouTube, gini-gini go online, Moga River Park. Itu testimoni real dari orang yang sebelumnya belum menggunakan Google Maps, kemudian setelah itu menggunakan Google Maps. Contoh yang lain yang belum lama ini adalah terkait dengan undangan online, undangan pernikahan. Contoh ya, UMKM undangan pernikahan. Ini dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 6 bulan, kemudian dia mencapai satu break even point atas bisnisnya hanya dengan Maps dan Instagram. Dan cara berpromosinya juga relatif standar gitu. Untuk membangun konten marketingnya, copywritingnya cukup relatif standar. Jadi dengan konsep amati tiru modifikasi itu sudah sangat cukup. Nah, kuncinya memang ketika kita ngomongin Maps itu nama bisnisnya ketika kita nulis di Maps itu sangat penting. Misalnya dia jual jasa undangan online, brandnya misalnya Mutiara Print Production. Ya. Maka nama bisnisnya kalau bisa adalah keyword yang diikutin brand name-nya. Misalnya undangan online Sleman by Mutiara Print Production. Panjang ya, kesannya panjang sekali ya. Tetapi ketika orang mencari informasi terkait undangan online Sleman, maka yang akan muncul maps-nya Mutiara Print Production. Tapi kalau dia ngetiknya Mutiara Print Production aja, bisa jadi tidak muncul ketika orang mencari informasi melalui Google dengan menunjukkan kata undangan online Sleman. Salah satu contohnya seperti itu. Sehingga konten-konten yang di dalamnya mengikuti mulai dari gambarnya. Gambarnya itu kan sebetulnya ada metadatanya. Paling sederhana ketika teman-teman sebelum unggah di Maps atau digital asset yang dimiliki, misalnya IG atau yang lain, upayakan nama filenya sudah relevan dengan bisnisnya. Nama file gambarnya ya sebenarnya. Karena itu nanti by default oleh metadata itu dia akan direplikasi oleh metadata di komputer atau di platform sosial media maupun website itu dengan nama tersebut. Kalau teman-teman namanya WA underscore angka-angka dan seterusnya .jpg misalnya, maka dia akan terekam gambar itu diidentifikasi nama gambar atau keterangan gambarnya adalah tersebut. Tetapi kalau dia diidentifikasi dengan satu nama yang relevan dengan bisnisnya, misalnya harga bantal Sleman gitu ya, nama filenya, gambarnya gambar bantal dengan harganya, maka dia akan terekam gambar itu dengan nama tersebut. Sehingga ketika ditelusur oleh mesin pencari Google, dengan gambar itu ditaruh di match-nya teman-teman, maka Google akan merekam dengan nama tersebut. Itu lebih teknis lagi nggih Mbak Sekar nggih, terkait dengan bagaimana meningkatkan daya saing, kemudian terjemahnya sampai level teknis. Tapi dengan Maps saja cukup banyak. Studi kasus lain yang mungkin tidak dalam waktu dekat adalah Bantalindo. Mungkin teman-teman juga bisa cek di laman Google Bantalindo. Ketikanya Bantalindo, sampai dengan mulai dari dia adalah bisnis warisan dari orang tua yang dulu kasur kapuk ya kalau orang Jawa nyebutnya, yang dari kapas itu. Sehingga sekarang sudah berkembang, dia sudah punya bean bag, sudah punya apa, bisa memproduksi dakron sendiri dan berbagai macam variasi produk untuk tempat tidur. Dan saat ini juga telah secara konstan mengirimkan ke Superindo itu per bulan itu 4.000 bantal atau guling. Berkat Maps juga gitu. Nah, ini memang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan memang perlu praktik. Sehingga ini memang diperlukan semacam pelatihan atau workshop tersendiri. Sehingga teman-teman yang sudah punya bisnis atau yang saat ini bisnisnya sudah matang, ketika nanti membuat Maps ini jadi lebih manfaatnya lebih tinggi. Tapi memang ini perlu praktek dan perlu waktu. Kalau melalui ruang Zoom ini kayaknya belum cukup, nggih. Tapi kalau mungkin teman-teman mencari informasi lebih lanjut di internet, saya pikir relatif banyak. Untuk hanya sekedar membuat web, saya yakin bisa. Dan nanti juga bisa dibantu supportnya oleh teman-teman komunitas lokal guide yang ada di Jogja. Itu ada banyak banget lokal guide. Saya salah satunya, nanti di lokal guide itu ada peringkat-peringkatnya nih, peringkat mulai 1 sampai dengan
Kalau tidak salah 15, kalau tidak salah nih. Dan semakin tinggi, semakin mendekati angka 15, maka dia elo ratingnya atau popularitasnya atau trustnya Google terhadap local guide tersebut semakin tinggi. Termasuk dia juga bisa memverifikasi maps yang diusulkan oleh user lain dengan level lebih rendah ataupun user baru. Ya, contoh seperti saya Google local guide level 8 gitu, saya saat ini itu bisa memverifikasi untuk lokasi-lokasi di sekitar saya. Itu salah satu manfaatnya antaranya Maps sama local guide juga. Nanti kalau terkait itu memang penting untuk prakteknya. Nah, selanjutnya bagaimana pentingnya memahami tren pasar dan perilaku konsumen dari era digital. Saya contohkan yang Sonir tadi salah satunya. Contoh lain, misalnya kita contohkan terkait undangan. Orang-orang yang pengen nikah itu sebetulnya itu di era digital saat ini betul-betul butuh undangan fisik atau cukup undangan digital aja sih sebetulnya. Nah, ini butuh studi wawancara. Misalnya orang-orang di rentang usia berapa yang memang mereka usia matang untuk menikah. Mulai dari orang yang mau menikah dan orang yang sering dapat undangan nikah. Nah, ini nanti kita akan bisa lebih memahami lebih detail perilaku konsumen tersebut. Karena itu nanti akan kita gunakan dasar untuk dalam penerbitan konten yang berkelanjutan. Yang selanjutnya kita sebut dengan kalender konten. Kalender konten ini kita buat predik dari tahun bulan pertama hingga bulan 12 secara konsisten. Konten itu menyajikan dengan gaya penyampaian, gimmick, gimmick kata-kata atau gaya yang sesuai dengan rentang usia yang kita bidik. Sehingga nanti gaya bahasa, gaya penulisan video yang kita sajikan itu juga akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh yang paling dekat dan banyak orang pakai mungkin kayak Gojek. Kenapa gaya bahasa penyampaian mereka ada dalam aplikasi kepada pelanggan itu kok gayanya anak muda banget? Apakah Gojeknya hanya diakses anak muda kan gitu ya jadi pertanyaan. Karena orang-orang di rentang usia 50 ke atas itu dengan gaya bahasa seperti itu kan nggak asik banget ya. Saya yakin teman-teman yang pakai Gojek itu kan gaya bahasa yang dipakai bukan gaya bahasa formal yang selamat pagi, bahwa ibu ada yang bisa dibantu, kan nggak model-model seperti itu pelayanan. Tapi pelayanan dengan bahasa-bahasa di rentang usia kalian. Mungkin itu nggih, Mbak Sekar, mungkin semoga menjawab. Makasih, Pak. Sama-sama. Ini ada Mas Angga, Angga Setiawan dari IEU ya. Misalnya Bapak, apakah Maps bisa digunakan untuk toko yang tidak memiliki toko offline. Juga bisa cara untuk memaksimalkan penggunaan Maps untuk toko yang tidak memiliki toko offline. Atau lain yang terakhir menggunakan kursus yang tidak memiliki toko offline. Wah, tidak semuanya ya. Jadi ini kesannya yang saya tangkap pertanyaannya adalah orang 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 yang ingin memulai bisnis tapi nggak punya apa-apa. Mohon maaf ini bahasa saya gitu ya. Nggak punya apa-apanya mungkin dalam konteks bahwa eh, modalnya mungkin nggak banyak gitu, tapi cukup untuk beli barang-barang yang akan dijual. Tapi mungkin untuk etalase, sewa kontrakan mungkin belum. Gitu. Ya, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya betul memang Maps bisa menjadi jawaban, tetapi memang perlu kita sajikan betul-betul bahwa eh, Maps yang dituju ketika orang itu mencari lokasinya teman-teman itu betul. Itu lokasi bisnisnya teman-teman, bukan lokasi rumahnya tetangga, bukan lokasi rumahnya temannya dan seterusnya, tapi betul lokasi teman-teman. Sehingga orang ketika datang ke rumah teman-teman itu betul-betul menemukan bahwa teman-teman memang menjual produk itu. Jangan sampai datang ke rumah itu hanya bentuknya rumah aja, enggak nampak bahwa di situ orang berjualan tentang apa yang ditawarkan di Maps-nya. Itu ya. Nah, untuk strategi-strateginya memang ini butuh praktik, tapi mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan memaksimalkan ya fotonya dibanyakin yang relevan dengan bisnisnya. Setiap saat update secara periodik, tiap hari kah, per 2 hari, per 3 hari itu diupdate maps-nya dengan menambah foto kah, menambah postingan kah di maps-nya. Karena di maps juga kita bisa memberikan postingan di sana sehingga itu nanti bisa meningkatkan apa namanya visibilitas bisnis kita di mesin pencari sehingga nanti teman-teman ketika
menjaga sustainability di internet jadi lebih terjaga dengan perlu diingat tadi terkait dengan misalnya foto diunggah kalau bisa nama filenya sudah relevan dengan bisnisnya sehingga itu nanti bisa membantu teman-teman di dalam meningkatkan visibilitas yang tadi saya contohkan melalui Search Console kita bisa melihat integrasi dengan Maps ini jadi lebih baik. Oke. Mungkin bisa menjawab ya, Mas Angger ya. Nanti untuk teknisnya mungkin memang harus praktik, jadi nanti bisa lebih mengakar kuat nanti. Karena nanti di Maps juga kita bisa membuat username ya, di Maps-nya. Misalnya username-nya tidak, misalnya kita ketik https slash jg.pagi slash misalnya batik tulis.com. Ketika teman-teman ngetik itu berarti username-nya batik tulis.com. Nah, untuk Maps yang sudah lama, teman-teman bisa membangun username tersebut. Gitu. Untuk teknis yang lain, nanti teman-teman bisa memilih ada 10 keyword yang bisa diinputkan di akun profil Maps-nya teman-teman, yang itu nanti akan menjadi prioritas Google untuk memprioritaskan ketika orang mencari kata-kata itu, ketiknya di Google, nanti akan muncul Maps-nya teman-teman. Nah, itu sangat teknis, tapi mungkin memang harus praktek ya, satu-satu, sehingga nanti bisa lebih dipahami lebih lagi. Oke, selanjutnya Mas Bintang. Bagaimana Mas Noel jika target market kita tidak begitu besar, aktivitasnya di Halo? Halo, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Bapak. Udah, Pak. Oke. Tadi saya contohkan terkait dengan ibu rumah tangga yang memang eh, mereka udah hobinya direct dan tinggal gimana cara pakai Maps-nya aja. Jadi saya pikir akan lebih mudah. Kalau misalnya konteks yang Ngapunten mungkin ada rentang masyarakat yang mungkin tidak tidak seperti rentang masyarakat di rumah tangga yang ada di wilayah eh, seperti di kota Jogja gitu, misalnya wilayah Wonogiri, wilayah apa namanya Purworejo dan sebagainya, pasti punya rentang perilaku yang berbeda juga. Nah ini ya memang ada tantangan tersendiri terkait dengan hal itu. Sehingga kita kenalkan dulu gimana cara memakai Google, bagaimana mencari informasi melalui Maps, kemudian dan seterusnya. Ini harus secara mendasar kita berikan dulu wawasan itu, baru kemudian kita kenalkan bagaimana menggunakan Maps untuk mengoptimalkan bisnisnya. Mungkin gitu nggih, Mas nggih. Semoga menjawab. Kalau untuk segmentasi pasar ya, misalnya contoh sondir tadi ya, sondir tadi itu kalau saya riset di internet, misalnya teman-teman bisa menggunakan Google Trend, Google Keyword Planner ataupun eh, pakai analisis keyword sejenis nih. Ini di online banyak sekali. Itu sangat terbatas sekali. Mungkin rata-rata pencarian dalam sebulan itu kurang dari 100. Mungkin loh ya kata pencarian. Tapi dia yang men-trigger terhadap pembelian, tidak hanya mencari informasi aja. Dan itu segmented sekali dibandingin kalau kita cari informasi terkait produk-produk yang populer, misalnya produk fashion dan sejenisnya. Pasti yang mencari mungkin puluhan juta per bulan. Tapi untuk bisnis ini itu bisa meningkatkan terbukti ya. Saya sudah ini tahun ke-6 mulai dari 2017 megang untuk jasa sondir ini. Itu 2 minggu pertama itu yang awalnya omsetnya sekitar 100 juta itu meningkat 2 kali lipat 200 juta.
Dan ini di tahun ke-6 itu total laporan akhir tahun Desember kemarin itu aja itu total omset 15 miliar. Itu sebagian besar dari online, hanya web dan maps. Dan webnya ya kurang lebih seperti itu yang dilihat teman-teman. Untuk mapsnya yang ya seperti yang dilihat teman-teman misalnya mencari tinggal aja cari jasa sondir tanah gitu aja. Itu hampir semuanya itu punya berkah bumi engineering dengan banyak wajah. Dan peningkatan ini cukup cukup eksponensial karena apa? Catatannya di sini ceruk pasarnya masih luas. Belum banyak pesaing yang ada di sini. Baru di tahun 2023 ini yang memang banyak yang mencoba peruntungan menggunakan digital asset ini untuk produk. Karena rata-rata orang di bidang sipil itu jarang yang main sosmed. Karena mereka sudah terlalu repot ribet di proyek itu sendiri gitu. Ini salah satu contoh strategi tantangan kepada orang-orang yang kurang familiar mengenai teknologi gitu nih. Kalau tadi contohnya guru rumah tangga. Nah, itu semoga menjawab gitu. Selanjutnya silakan. Pak, apakah panitia boleh bertanya, Pak? Wah, pelanggaran kalau panitia bertanya. Nggak apa-apa, Mar, silakan. Baik, Pak. Jadi dulu di akhir tahun 2019, sebelum ada COVID-19, saya punya beberapa teman yang merintis bisnis clothing, Pak. Jadi semacam Hmm. kaos dan lain-lain. Pada awalnya mereka tuh menggunakan sistem PO, pre-order. Ya, ya. Dan pada awalnya bisnis mereka tuh berjalan dengan bagus. Dalam arti masih ada yang mau beli produk mereka, Pak. Hmm. Kemudian setelah ada COVID-19, mereka eh, melebarkan bisnis mereka ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Tapi Hmm. pas mereka mencoba melebarkan bisnis mereka, justru malah itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, Pak. Jadi bisnis mereka tuh kayak sepi peminat dan tidak ada pembeli. Dan sekarang Hmm. bisa dikatakan mati suri, Pak, bisnis mereka. Hmm. Dan kemudian sekarang saya punya teman yang sedang merintis bisnis serupa, namanya Unjaya Merch, Pak. Itu Apa? kebetulan teman saya yang Oh ya. merintis. Hmm. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah apa sih strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produk UMKM mereka kepada pasar yang lebih luas, Pak? Terima kasih. Hmm. Baik, makasih Mas Samad. Sebenarnya yang perlu dievaluasi yang pertama itu yang awal tadi sebelum yang apa tadi ya merch atau apa tadi. Itu segmentasi pasar yang dibidik siapa? Apakah itu eh, tipikal masyarakat yang memang rentan dalam hal ekonomi? Satu itu. Yang kedua, perlu inovasi produk yang memang menyentuh mid level user. Di sini mungkin paling mudah itu kita buat rentang antara kemampuan atau daya beli masyarakat di rentang nominal tertentu. Berapa banyak? Misalnya kita konteks misalnya kaos anak gitu ya. Contoh ya, saya contohkan kaos anak gitu aja ya. Kaos anak itu eh, orang di mid level dan high level itu kebutuhannya itu seperti apa? Kalau orang high level, yang penting saya cocok, saya bayar. Berapapun harganya. Yang penting secara barang, barang ini memang ketika dipakai orang high level itu pas pantas dan kelihatan elegan. Kan gitu. Kalau mid level itu pasti nyari yang best buy. Kalau bisa, harganya itu nggak mahal, tapi barangnya berkualitas. Bener nggak? Kalau mid level loh ya. Tapi kalau low level yang penting murah, anak saya yang penting pakai baju. Oke ya, di sini dapat poinnya ya. Kemudian kalau kondisi kayak COVID-19 pasti yang paling rentan terhadap kondisi ekonomi adalah low level sama mid level. Kalau low level itu ya kalau istilah udah auto kejang-kejang gitu ya istilahnya masuk COVID karena mungkin banyak di sana itu mulai dari pekerja harian lepas dan seterusnya itu ada di area low level. Kalau mid level mungkin orang-orang karyawan yang bekerja di perusahaan tetap gitu. Kalau high level biasanya owner-owner bisnis dan seterusnya. Nah, kalau yang mid level ini pasti dia lebih cenderung saving ketika kondisi COVID, benar nggak? Karena dia pasti prepare kalau sewaktu-waktu dipecat, itu anaknya kuliah bayar pakai apa dan seterusnya. Tapi kalau orang yang lu pasti nggak dapat. Nah, untuk mengatasi itu,
Dan saya juga ada contohnya kebetulan Mas Amar untuk kaos anak ini, namanya Kini Curly. Dia modelnya PO juga. Justru pada saat COVID malah naik menanjak bisnisnya. Yang awalnya sebulan itu cuma 3.000 piece itu tembus dan stabil hingga hari ini itu ke angka 15.000 piece per bulan. Dan yang disentuh adalah high level dengan harga low level. Yang dimasuki adalah harga grosir dengan dia memunculkan brand. Konsepnya pre-order juga. Jadi harga kaos anak itu harga 25.000 itu masuk akal nggak? Rata-rata harga 40, 45, 60 pasti kaos anak di rentang usia antara 2 sampai 8 tahun. Nah, itu bisa ditawarkan oleh Gini Kerli dengan produksi sendiri. Dan yang beli itu tidak bisa ngecer, wajib grosir. Modelnya serial dan dia terbitnya terbatas. Itu contoh ya. Contoh untuk yang baru Jaya Merch juga sama. Dia mau membidik yang level mana. Ya dia harus punya value yang membedakan dengan yang lain. Kamu bisa konsul sama Nika deh, yang namanya minimum viable product itu dia paham banget tuh. Mbak Nika Nur Cahayana ini. Ini salah satu finalis Gemastik kemarin ya pengembangan bisnis TIK. Itu kita temukan MVP-nya itu kita temukan dulu. Karena itu nanti yang membuat kita ini berbeda dengan yang lain. Dengan yang lain maksudnya dengan yang sejenis ya. Kompetitor sejenis ya. Misalnya saya jualan kaos anak dibanding dengan jualan kaos anak merek yang lain, apa sih bedanya kita? Kalau yang punya Mbak Nika, timnya Mbak Nika kemarin kan apa bedanya marketplace-nya punya Mbak Nika dibanding marketplace yang ada seperti Tokopedia dan seterusnya. Dan itu mampu dijawab dengan baik. Dan sehingga sustainability bisnisnya itu bisa mampu mencapai mid to long gitu. Kalau kita ngomong 10 tahun lagi, kalau MVP ini kita dapat itu bisa ketahanan bisnis kita bisa mencapai usia rentang tersebut. Baru kita ngomong bagaimana meningkatkan jangkauan pelanggan ini jadi lebih luas di dunia digital ini. Ini saya orang komputer jadi kayak orang manajemen sampai ekonomi ya. Tapi logiknya, portofolionya berdasarkan pengalaman saya seperti itu Mas Sam. Sehingga temukan apa yang berbeda yang bisa kamu tawarkan ke masyarakat dengan produk yang kamu miliki dan itu berbeda dibanding yang lain. Itu yang membuat kenapa mereka memilih kamu daripada yang lain. Kayak cewek menemukan jodohnya itu loh. Padahal ya cowoknya nggak ganteng-ganteng amat. Kenapa dia pilih pilih yang itu gitu? Apa nggak lagi hilaf tuh cewek kan misalnya contohnya kan kayak gitu ya. Karena dia punya MVP-nya nih di situ yang kemudian membuat jenis pelanggan yang segmented ini kemudian masuk ke sana. Mungkin secara contoh dan konotasinya seperti itu Mas. Mas Amar. Semoga menjawab. Wah, silakan yang lain jika ada. Tapi sudah tidak ada lagi, Pak. Oke, mungkin closing aja, Kak Nika. Ini ya lumayan berisik di area saya. Iya, waktunya sudah habis juga. Terima kasih kepada Pak Aris sudah banyak berbagi ilmu kepada kami. Sebelum Bapak meninggalkan Zoom meeting, mungkin kita bisa berfoto dulu, Pak, dan teman-teman yang lain. Kami Ya, persilahkan ya. untuk on cam yang akan dipandu oleh panitia. Kepada Mas Amar, silakan untuk memandu teman-teman. Mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya semua. Tetap sehat, tetap semangat di sela cuaca yang selalu berubah ini. Feel free untuk kontak saya ya jika mungkin ada pertanyaan atau teman-teman sedang mengembangkan bisnis apa, gratis, nggak bayar. Kontak aja. Insya Allah saya balas. Mungkin nggak langsung dibalas, mungkin ada jeda. Mohon dimaklumi. Semangat untuk kita semua. Terima kasih. Masih di mute nggak? Eh, Kanika masih di mute. Kak Nika dari tadi ngomongnya di mute. Mungkin bisa ditutup Mas Amar. Silakan Mas Amar. Baik Pak, mungkin sekian acara webinar kali ini. Terima kasih atas penyampaian materinya Bapak yang sangat menginspiratif dan semoga menginspirasi kita semua agar bisa merancang atau merintis bisnis ke depannya. Mungkin cukup sekian eh, dari saya. Selebihnya saya minta maaf bila ada tutur kata yang masih kurang berkenan dan masalah-masalah teknis tadi. Eh, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih teman-teman sehat-sehat nggih. Salih. Ya Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.